Shalom, berjumpa kembali di program Sekolah Sahabat 5 Menit bersama GMAK Menteng Jakarta. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Saat ini kita masuk ke dalam pelajaran yang ke-13 yang terakhir di tahun 2024 ini dengan judul Mengenal Yesus dan Firman-Nya. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yohanes 5 ayat 39 yang dikatakan, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku." Pelajaran ini diingatkan kepada kita untuk menjalin hubungan pribadi yang erat dengan Yesus. Dalam Yohanes 5 ayat 39 dikatakan bahwa Yesus mengingatkan, meskipun banyak orang menyelidiki kitab suci, mereka seringkali tidak benar-benar mengenal Dia yang menjadi inti dari seluruh firman Allah. Murid-murid Yesus meski telah bersamanya lebih dari 3 tahun, tidak siap menghadapi penyaliban dan kebangkitan karena mereka gagal menerima firman-Nya. Kita juga bisa terjebak dalam membaca firman Tuhan tanpa benar-benar memahaminya. Pekan terakhir Injil Yohanes mengajak kita untuk tidak hanya mengenal Yesus secara teoritis, tetapi untuk tinggal dalam Dia, menerima firman-Nya dan menghidupinya sebagai terang yang menuntun hidup kita. Di hari Minggu dikatakan bahwa memusatkan pelayanan kita kepada Yesus. Dalam Yohanes 21 ayat 1-19, setelah kebangkitannya, para murid kembali menangkap ikan tetapi gagal. Yesus memberi petunjuk kepada mereka untuk menebar jaring di sisi yang berbeda dan mereka menangkap ikan yang dalam jumlah banyak. Ketika mereka mengenali Yesus, Petrus langsung berenang untuk menemuinya. Yesus kemudian mengajukan 3 pertanyaan kepada Petrus tentang kekasihnya, sejajar dengan 3 kali penyangkalannya sebelumnya. Kerendahan hati Petrus yang muncul dari kesadaran akan kegagalannya menjadi kunci pemulihannya dalam pelayanan. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwa segala sesuatu yang kita capai dalam hidup dan pelayanan adalah karya kasih karunia Allah, bukan usaha kita sendiri. Hari ini kita diajak untuk fokus kepada Yesus dan bukan membandingkan diri kita dengan orang lain. Setelah Yesus memulihkan Petrus, Petrus bertanya tentang nasib Yohanes. Yesus mengingatkan Petrus untuk fokus pada panggilannya dan tidak membandingkan nasibnya dengan orang lain. Ini adalah pelajaran penting bagi kita agar tidak terjebak dalam perbandingan yang hanya bisa mengalihkan perhatian kita dari panggilan pribadi yang telah Tuhan berikan. Lanjut, pada hari Selasa kita diajak untuk berserah dalam iman dan ketaatan kepada Allah. Dunia kita berada dalam kegelapan dan hanya melalui terang Yesus Kristus kita bisa mengenal Allah dengan benar. Seperti yang dijelaskan dalam Ayub 11 ayat 8, kita tidak bisa memahami perkara Allah tanpa bantuan Roh Kudus yang menyatakannya kepada kita. Tanpa iman dan ketaatan kita bisa dengan mudah membaca Alkitab hanya berdasarkan perspektif kita sendiri yang bisa sangat terbatas. Ketika firman Allah menantang kita, respon yang benar adalah berserah dan menaatinya, bukan mengikuti keinginan atau pandangan kita sendiri. Lalu, pelajaran ini juga mengajarkan bahwa untuk hidup sejalan dengan kehendak Allah. Dalam Yohanes 4 ayat 46-54, seorang pegawai istana datang kepada Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi imannya didasarkan pada bukti, bukan kepercayaan. Ini adalah contoh teologi dari bawah, di mana kita memutuskan untuk percaya hanya jika kita melihat bukti. Sebaliknya, teologi dari atas merespon dengan iman percaya bahwa Allah mengetahui yang terbaik. Saat kita menerima firman dengan iman, kitab suci akan menafsirkan dirinya sendiri dan penurutan kita kepadanya bukanlah kewajiban semata tetapi datang dari kasih, bukan legalisme. Di hari Kamis juga kita diajarkan bahwa untuk tetap terhubung dengan Yesus untuk pertumbuhan rohani yang sejati. Dalam Yohanes 12 ayat 32, Yesus berbicara tentang otoritasnya untuk menarik orang kepadanya sebagai jalan keselamatan. Setiap orang yang berjumpa dengan Yesus harus memilih untuk menerima atau menolak terangnya. Untuk tumbuh secara rohani, kita harus tetap terhubung dengan Yesus, yang adalah firman Allah, roti hidup, terang dunia, dan pokok anggur yang benar. Dengan tetap berada dalam hubungan yang erat dengannya, kita akan memperoleh perspektif ilahi yang benar dalam hidup kita. Pekan ini mengingatkan dan mengajarkan kita bahwa pilihan untuk mengikuti Yesus tidak terpisahkan dari penyerahan diri kita secara pribadi kepadanya.
Dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitannya, Allah menyatakan kasih-Nya yang dalam bagi umat manusia. Seperti yang dijelaskan oleh Ellen G. White, Kristus adalah penghubung antara manusia dan Allah. Dia membawa berkat melalui kuasa malaikat-malaikatnya dan mempertemukan kita dengan Allah melalui pengorbanannya. Semua berkat datang kepada kita melalui Kristus yang menjadi alat penghubung antara Allah dan manusia. Demikian Sekolah Sahabat 5 Menit yang dapat saya bawakan. Kiranya pelajaran ini dapat menjadi kekuatan kita untuk menjalani kehidupan dan iman kerohanian kita. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan Yesus memberkati.